Brother, lo masih inget kan waktu gue bilang si Budi datang bawa flash disk? Nah, ternyata itu baru awal dari episode Nyasar Dunia 2 versi gue. Nih, ceritanya gue cerna pelan-pelan aja ya. Soalnya pas gue ceritain ulang aja, tangan gue merinding, kaki gue pengen resign. Hari itu biasa aja. Gue nganggur kayak biasa. Lagi scroll video mukbang orang Korea makan cabai setan, Budi nongol di depan pintu rumah gue. Wajahnya lebih pucat dari bedak Pak Oki waktu jadi MC 17-an. Yu, lo harus lihat ini. Gue ngebatin, yah, apalagi nih si Budi. Kemarin ngajak ke Indro Kilo aja, hampir bikin gue jadi nasi kucing setan. Dia colok flash disk ke laptop dan, brother, itu isinya rekaman CCTV perpustakaan daerah Boyolali. Malam, sepi. Jam 2 pagi. Kamera depan ruang arsip. Ada sosok cewek pakai hoodie abu-abu. Jalan pelan. Kepalanya nunduk. Gue. Tapi brother, gue gak pernah kesana. Malam itu gue tidur di rumah. Mimpiin Evan si ikan gue. Yang ternyata bisa ngomong pakai aksen Medan. Yang bikin tambah nelangsa. Di menit terakhir video, gue itu berdiri depan dinding, terus nulis pakai jarinya. Ayu belum selesai. Nulis pakai jari brother. Di dinding, tanpa tinta. Tapi tulisan itu muncul kayak ukiran api. Sumpah, demi sisa sandal gue yang hilang di Indro Kilo, ini udah kelewat batas. Gue pengen ngelupain, tapi brother, manusia mana yang bisa santai abis lihat dirinya sendiri ngidar tengah malam di tempat yang gak pernah dikunjungin? Akhirnya gue nekat, gue datang ke perpustakaan Boyolali. Sendirian, malam. Gue bawa kamera, air minum, dan mental setipis kerupuk udah kena angin sepo-sepo. Begitu masuk, kesan pertama, wangi lemari tua. Listrik nyala setengah, tapi hawanya kayak AC dikutuk. Buku-buku di rak tuh diem, tapi vibes-nya kayak mereka ngeliatin gue. Gue jalan ke rak bagian sejarah lokal. Brother, di situ gue nemu buku yang gak ada judul di punggungnya. Covernya hitam, berdebu, dan pas gue buka, di halaman pertama ada tulisan, "Selamat datang kembali Ayu." Gue langsung tutup bukunya brother, kenceng, sampai debunya mental ke muka. Nih ya, dalam hidup, gue gak pernah takut sama tugas deadline, gak pernah takut sama mantan yang tiba-tiba ngechat. Tapi buku yang manggil nama gue, padahal gue gak pernah pinjam sebelumnya. Itu lain cerita. Gue mutusin buat rekam semuanya. Kamera nyala, tangan gemeter, tapi mulut tetap nyolot. Brother, gue lagi di perpustakaan Boyolali. Ini buku kayaknya punya akta kelahiran gue deh. Baru 5 menit rekaman. Lampu di atas gue kedip. Sekali, 2 kali. Mati. Gue langsung diem. Nggak bercanda lagi. Tiba-tiba ada suara langkah. Bukan langkah biasa. Ini tuh kayak langkah orang tua pakai sandal jepit, tapi seret. Krek, krek, krek. Gitu. Gue ngumpet di balik rak buku. Nafas nahan. Tangan masih megang kamera. Brother, pas kamera gue ngarah ke lorong, ada bayangan lewat. Bayangan doang, gak ada orangnya. Gue mulai baca doa seadanya. Karena jujur ya, gue gak hafal. Akhirnya gue baca lirik opening kartun tahun 2000-an. Digimon, Digital Monster, Digimon are the champions. Gue sadar, anjing, ini bukan waktunya nostalgia. Gue lari, tapi suara langkah itu ikut, dan dia cepet. Gak kayak tadi. Itu suara, ada di samping gue. Gue noleh, gak ada apa-apa. Tapi, suara nafas berat, ada. Brother. Nafasnya kayak orang asma abis sprint. Gue lompat ke ruang baca anak. Sumpah demi Evan, itu ruangan tiba-tiba jadi dingin banget. Dan di tengah-tengah ruangan itu, ada boneka. Badannya gede. Kepala botak. Duduk anteng. Gue bilang ke diri sendiri, jangan dideketin Yu. Jangan dideketin. Gue deketin. Ya namanya juga goblok. Begitu gue deketin, matanya gerak. Brother, matanya gerak ke kiri. Gue langsung salto mental. Lari keluar. Sumpah. Gue bahkan ngangkat sepatu gue sendiri dari rak anak-anak karena ketinggalan pas kabur. Gue keluar gedung. Tapi di parkiran, motor gue, mesinnya hidup sendiri. Brother, itu motor Scoopy tahun 2017 yang kalau dinyalain aja suka ngambek. Lah ini, nyala sendiri. Gila loh.
Gue lompat ke atas motor, gaspol, gak noleh. Tapi di kaca spion, gue lihat, di jendela perpustakaan lantai 2, ada gue, berdiri, nunduk, senyum. Gue gak tidur semalaman, otak gue tuh muter kayak Evan pas airnya gue ganti pakai air galon. Dan lo tahu apa yang lebih nyebelin? Si Budi, dia malah bilang, "Yah, seru dong, bisa jadi part 2. Lah, enak bener lo Bud. Gue hampir diculik makhluk astral, lo mikirnya konten. Besoknya, gue dapet DM dari akun anonim. Isinya, foto gue lagi berdiri di depan perpustakaan, tapi yang ngambil fotonya dari dalam. Iya, dari dalam ruangan. Siapa yang ngambil? Terus captionnya, "Gue tunggu lo balik Ayu, brother. Demi segala bentuk gorengan di muka bumi, ini makin aneh. Gue udah ngabarin mami." Gue bilang, "Kalau gue hilang, tolong cariin di pojokan rak novel horor, ya Mi. Jangan langsung nyari ke gunung." Dan lo tahu, si Evan, si ikan cupang legendaris itu, dia nambahin satu hal aneh lagi. Tiba-tiba dia diem doang di pojokan akuarium. Biasanya dia muter-muter. Tapi ini, dia natap gue lama. Gue ngomong ke dia, "Kenapa, Van? Lo ngelihat sesuatu?" Terus gelembung dari mulutnya naik satu-satu. Kayak jawab pertanyaan gue. Gue nggak mau pahamin. Besoknya pas gue bangun tidur, di meja gue ada buku catatan kecil. Gue nggak pernah punya buku itu. Tapi di halamannya tertulis, "Episode berikutnya dimulai dari tempat kau membaca ini." Gue merinding. Beneran. Tapi dasar Ayu, gue malah baca halaman selanjutnya. Dan isinya peta. Petanya ngarah ke tempat yang gue nggak tahu. Tapi ada koordinatnya. Dan di bawah peta itu ada catatan kecil. Budi tahu caranya masuk. To be continued. Episode selanjutnya. Gerbang kedua di balik rak buku.